billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Malam hari ini kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Meskipun sebenarnya setiap tahun kita ini diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah di balik Isra Mi'raj itu. Yang jelas di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi yang sudah kami baca, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi di balik itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa Isra Mi'raj ini memang merupakan wujud dari kebesaran Allah. Bayangkan semalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Ini kalau iman orang tidak kuat, dipikir ini sebuah kebohongan. Makanya setelah ada peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak orang-orang sahabat Rasulullah yang justru berbalik menjadi orang munafik, bisa menjadi orang fasik, keluar dari ajaran Islam. Dipikir ajaran Muhammad ini adalah ajaran yang bohong. Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh kok hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini sebuah ujian keimanan yang luar biasa. Maka ketika peristiwa itu disampaikan, siapa yang meyakini pertama kali? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa diberi julukan As-Siddiq? Itu artinya apa? Karena Abu Bakar ini apapun yang datang dari Rasulullah, berita yang datang dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ini meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Maka ketika banyak orang yang menganggap ini adalah peristiwa yang tidak mungkin dan bahkan dianggap kebohongan, justru Abu Bakar meyakini dengan seyakin-yakinnya, maka dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertama kali julukan As-Siddiq itu karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebenarnya intinya saja Isra Mi'raj itu pada saat Mi'raj itu Rasulullah yang penting apa yang harus kita ambil, yaitu menerima wahyu sholat. Bapak-bapak menerima wahyu sholat. Sudah sebenarnya intinya di situ. Nah, karena wahyu sholat ini datang dari Allah kepada Nabi ini tidak melalui siapa? Tidak melalui malaikat, tapi justru datang langsung dari Allah. Bahkan ketika menghadap Allah sendiri, Jibril tidak bisa ikut. Maka siapa yang menemani saja ada? Ibrahim berhenti, Jibril berhenti pada level tertentu, tapi Nabi bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah sholat. Ya, intinya perintah sholat pertama kali ini diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan Muhammad itu berapa kali sehari semalam? 50 kali. Bapak kira-kira ya, Bapak dan Ibu, saumpama itu Nabi menerimanya 50 kali sehari semalam, ngoten kinten-kinten kuat ora awak iki. Nggih. Kira-kira ya rada susah. Sing paling susah sinten? Ngantenannya. Mantan dilu junub, jitu dilu. Susah juga kan? Nah ini
sebenarnya Musa itu tahu gitu loh. Makanya ketika turun ketemu Musa, Muhammad, kau ini dapat apa? Dapat perintah sholat berapa kali? 50 kali. Muhammad, kembalilah minta diskon. Orang kuat Muhammad, umatmu kuwi orang kuat. Kan gitu. Ternyata yang minta diskon itu sekarang bukan hanya orang jual beli sekarang aja ya. Nabi aja ketika mendapat perintah sholat juga minta diskon ternyata ya. Tapi bukan Nabi loh yang minta, bukan Muhammad, tapi yang nyuruh siapa? Nabi Musa. Karena apa? Musa paham persis ketika dia tahu umatnya yang sebanyak yang taat saja susah untuk menjalankan perintahnya, apalagi Musa paham umatnya Muhammad itu seperti apa. Sholat 5 waktu saja sosok gudelingan kok Pak. Kelingannya setahun ping pindho kuwi dudu sholat fardhu, ini sholat sunnah. Sholat apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Nah ini, makanya paham ternyata betul ketika itu kita praktekkan dan kita lihat sekarang ternyata seandainya 50 kali itu betul-betul akan susah diterapkan umat Muhammad ini. Makanya mundar mandir, naik turun, dapat diskon 5, suruh kembali lagi, minta lagi Muhammad, naik lagi, ketemu lagi, dikurangi lagi, begitu seterusnya. Akhirnya terakhir tinggal 5 kali sehari semalam. Ketika disuruh minta diskon lagi, itu masih paham sebenarnya. Muhammad itu pengen 5 jika kosong umatmu. Kan gitu kan? Ternyata betul ya, 5 kali itu masih susah juga. Sholat subuh kadang-kadang masih tekan jam 6. Nah ini susah kan? Nah ini ternyata paham ini ternyata. Oke, umat Muhammad ini ada yang tenang, kan subuh baik nyatanya ya orang. Makanya bapak-bapak saya itu pernah ngajar anak-anak itu pernah disuruh mengisi salah satu sekolah di SMP di Solo. Nggak perlu saya sampaikan. Karena saya disuruh ngisi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj intinya tentang sholat. Nah, kebetulan di akhir ayat ini kan ada kalimat apa? Ada ayat was-sami'ul basir. Bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya mencuplik ayat ini, anak-anak saya suruh nirukan, kemudian saya terjemahkan di ayat yang terakhir. Bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anak percaya nggak kalau Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat? Percaya. Kemudian saya tanya, jawab dengan jujur. Anda tidak jujur dan Anda jujur pun Allah tahu kan gitu. Hanya saya tanya, ayo anak-anak, tadi pagi yang sholat subuh siapa? Pak, kira-kira jawabannya itu prosentasenya besar apa kecil yang sholat subuh? Bayangkan Pak, anak sekitar 700 itu ternyata yang angkat tangan siapa yang sholat subuh tidak lebih dari 50 anak. Nah terus yang jumlah sak perubahan ini kenapa nggak sholat subuh? Nah nggak dibangunkan? Loh kenapa nggak dibangunkan? Sing nyotok lah bapak pulau ibu pulau gimana salah? Nah kan susah kan? Artinya ketika kita ini masih ada keterlibatan sekolah, ada pendidikan agama saja, anak-anak untuk menjalankan agama dengan baik saja masih susah. Apa meneh nek nganti sekolah iki umpama nggih nanti tidak ada pelajaran agama. Nah ini. Maka ini Pak, jadi ternyata Masya Allah bicara tentang sholat, maka betul dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat. Okay. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat. Tapi apa? Wastabir 'alaiha. Tapi bersabarlah di dalam menjalankannya. Ternyata betul Pak, susah. Kita mendidik anak yang setiap hari kita kenalkan sholat saja, kadang-kadang masih belum bisa disiplin tentang sholat. Nah ini, makanya betul di dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kalau dulu kemarin saya sampaikan ya, jadi tentang sholat wajib.
Kenapa Allah ini besok akan melihat pertama kali sholat kita? Ya karena ini pertama apa? Wahyu yang langsung dapat apa? Allah kepada Rasul. Jadi besok yang akan pertama kali. Kalau yang lain itu kan melalui malaikat Jibril kan gitu. Karena ini langsung dari saya, besok akan saya tanya langsung ini. Seperti apa hamba-hambaku menjalankan sholat ini kan gitu. Tapi perlu kita ketahui dalam hadis yang lain Bapak dan Ibu, meskipun umat Muhammad tadi perintah awalnya 50 kali sehari semalam, tapi di hadis yang dikatakan sekalipun umat Muhammad ini menjalankan sehari semalam 5 kali, tapi pahalanya laksana seperti orang sholat 50 kali. Karena akan diberi pahala 10 kali lipat. Nah, berarti kalau 5 kali dikalikan 10 berarti sama dengan 50. Makanya Allah memberi kemurahan. Meskipun kamu ini menjalankan perintah Allah yang tadinya 50 diterima, akhirnya apa? Minta pengurangan keringanan, akhirnya diterima menjadi 5. Tapi oleh Allah diberikan keberkahan, orang yang menjalankan ibadah sholat itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Sehingga dengan demikian orang yang sholat dengan baik, menjalankan 5 kali sehari semalam itu, maka insya Allah dengan kemurahan Allah dan keberkahannya kita ini laksana seperti menjalankan sholat 50 kali, karena dilipatkan, gandakan menjadi 10 kali. Nah ini bisa diambil pelajaran. Amal soleh itu, ya, amal soleh itu dalam sebuah hadis dikatakan kalau kita menjalankan kebaikan, niat itu sudah dinilai 1. Jadi bapak-bapak kalau mau berbuat baik itu niat, niat itu saja sudah dinilai 1. Tapi ketika mampu menjalankan, merealisasikan niat itu, mewujudkan amalnya, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah ini makanya kalau amal kebaikan seperti itu. Tapi juga ada amal kebaikan yang dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Apa? Infak. Kalau infak ini khusus ini, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu. Orang yang berinfak di jalan Allah. Jadi kalau nanti ada kotak infak itu tadi keliling kita kasih 1.000 rupiah umpamanya begitu, ternyata oleh Allah digambarkan seperti orang yang menanam kebaikan, menanam tanaman, setiap tanaman tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai kata Al-Quran itu menghasilkan 100 biji. Maka ketika orang menanam 1, maka akan menghasilkan 700 karena 7 tangkai, setiap tangkai 100. Makanya ketika kita berinfak di jalan Allah, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 700 kali lipat yang berupa kenikmatan. Ya, kenikmatan itu kathah nggih. Nek karepe awake ngono ya nek iso di dhuwit niki, Pak. Jadi nek saiki ngekone 1.000, muga-muga engko bengi nek omah nek 700.000. Apa meneh iki wayahe nyicil utang. Ini tadi ini harus nyicil pik motor 500.000 gitu. Alhamdulillah nek pengajian Isra Mi'raj belum lebokne infak 1.000. Plung ku bengi nek isor bantal enak 700.000. Berarti susuk 200.000. Niku kan karepe jenengan. Gusti Allah kan boten ngoten. Allah itu kan begitu, 700 kali lipat itu, 700 lipat itu apa? Akan diberi dalam bentuk kenikmatan banyak. Diampuni dosa kita, itu termasuk kenikmatan. Diterima doa-doa kita, itu juga kenikmatan. Diberi badan yang sehat, ini juga kenikmatan. Masih diberi keimanan, itu juga kenikmatan. Keluarganya bahagia, itu juga kenikmatan. Anak-anak yang alim soleh juga kenikmatan. Nah ini, jadi bentuk kenikmatan Allah diberikan kepada kita ini tidak serta-merta hanya berupa bentuk uang, jadi nikmat
nikmat sempat, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk beribadah dan seterusnya, beramal sebanyak-banyak, itu sebuah kenikmatan. Jadi ketika kita suruh memilih antara harta yang banyak tapi sakit-sakitan, atau mungkin sehat tapi nggak punya duit, itu kira-kira pilih mana Bapak dan Ibu? Pilih sehat punya. Tapi kan pertanyaan saya nggak begitu. Pertanyaan saya, tidak punya duit tapi sehat, tapi sakit-sakitan, duitnya banyak. Ketika suruh milih mana? Ya usahakan kita milih yang sehat tapi duitnya banyak, bermanfaat, bisa untuk beribadah. Nah ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah inilah maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah kemurahan Allah kepada kita, mengingatkan kita setiap tahun dengan Isra Mi'raj ini. Harapannya apa? Kita bisa memperbaiki ibadah kita, terutama di dalam sholat wajib kita. Karena ini besok yang pertama-tama kali akan ditanyakan, dihisab oleh Allah. Nah pengajian yang kemarin, bagaimana kalau sholat wajib kita belum baik? Maka oleh Allah memerintahkan malaikat, lihat sholat sunnah muakkadahnya yang berkaitan dengan sholat rawatib.